Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari atau membahas mengenai tentang konsep dasar ekonomi makro Islam. Ada 7 pembahasan. Pertama, definisi ekonomi Islam menurut para ahli. Kedua, definisi makro Islam. Ketiga, ruang lingkup makro Islam. Keempat, tujuan ekonomi makro Islam. Kelima, perbedaan ekonomi makro dan mikro. Keenam, sejarah ekonomi makro Islam. Dan ketujuh, karakteristik ekonomi makro Islam. Yuk kita bahas. Ada 3 para ahli yang mendefinisikan ekonomi makro, yaitu Muhammad Amanan, Muhammad Akram Khan, dan Muhammad Umar Kaprah. Menurut Muhammad Umar Kaprah, bahwa ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri yang secara luas. Ekonomi makro Islam merupakan cabang ilmu yang mempelajari mekanisme perekonomian berkaitan dengan penggunaan faktor produksi secara efisiensi agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan dan dilihat dari sudut pandang ajaran Islam. Ruang lingkup ekonomi makro Islam ada 3. Pertama, pendapatan dan pengeluaran. Kedua, pengangguran. Ketiga, inflasi, yaitu kenaikan harga secara terus-menerus, dan deflasi, penurunan harga secara terus-menerus. Tujuan ekonomi makro Islam terbagi menjadi 3. 1. Pelaksanaan nilai-nilai spiritual secara menyeluruh. Dan kedua, pemenuhan kebutuhan pokok material manusia dengan cukup. Ketiga, menciptakan keseimbangan ekonomi masyarakat. Ada 3 perbedaan ekonomi mikro dan makro. Perbedaan pertama yaitu harga. Mikro itu nilainya suatu komoditas barang yang tertentu saja, sedangkan makro itu nilai komoditasnya secara keseluruhan. Perbedaan kedua yaitu pembahasan. Mikro membahas tentang kegiatan ekonomi secara individual, sedangkan makro pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian perbedaan ketiga yaitu mikro berfokus pada pengalokasian sumber agar dicapai kombinasi yang tepat, sedangkan makro berfokus kepada analisis yang berpengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sejarah singkat ekonomi makro Islam. Pada masa perekonomian masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 571 sampai 632, Rasulullah tidak mempermasalahkan masalah harga pada ekonomi karena Rasulullah sudah mengetahui hukum riba dalam Islam pada masa itu. Kemudian pada masa Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 537 sampai 634 Masehi, rakyat telah mengolah zakat, infak, sedekah, dan masalah perekonomian telah banyak melakukan perubahan. Kemudian pada masa Umar bin Khattab pada tahun 584 sampai 664 Masehi, di mana berkembangnya ekonomi berkembang pesat, terdapatlah kebijakan-kebijakan Umar dalam mengolah tanah, zakat, dan administrasi. Kemudian pada masa Utsman bin Affan tahun 577 sampai 656 Masehi, ia menerapkan kebijakan bahwa yang menaksir harta tersebut adalah pemiliknya, karena tidak jarang orang yang mengumpulkan zakat berlaku curang dan terjadi konflik pada masa itu. Dan pada masa Ali bin Abi Thalib tahun 600 sampai 661 Masehi, pada masa Ali bin Abi Thalib itu melakukan kebijakan menangkap orang yang telah berbuat curang, dan beliau menjelaskan hak-hak mereka sehingga dengan begitu mendapatkan kemakmuran yang hakiki. Ada 10 karakteristik ekonomi makro Islam. Pertama, nizamun rabbaniyun. Kedua, juz'un min al-Islam asy-syamil. Ketiga, iktisadun aqdiyun.
Keempat, tabiun ta'budiyun. Kelima, murtabitun bil akhlak. Keenam, al-murunah. Ketujuh, al-maudu'iyah. Kedelapan, al-hadaf as-sami. Kesembilan, al-waqiyah. Kesepuluh, al-amwal. Itulah tadi materi pembahasan tentang konsep dasar makroekonomi. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih. Ada hadis yang berbunyi, yaitu utlubul ilma walau bising. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.